Penyanyi senior Reza Artamevia dilaporkan atas kasus penipuan berlian oleh pelapor berinisial IM. Namun tuduhan penipuan itu dibantah oleh pihak Reza Artamevia. Dan kami akan membahas kasus Reza Artamevia tersebut bersama sejumlah peristiwa lainnya yang juga menjadi sorotan publik dalam rangkuman berita sepekan berikut ini. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan pekerja galian septic tank menemukan kerangka manusia di Jalan Lodan dalam 1 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Kerangka berupa tulang belulang tubuh serta kepala ini ditemukan di kedalaman 1,7 meter pada Sabtu siang. Pada Minggu siang, Ketua RT setempat mengatakan belum mengetahui kerangka manusia siapa yang ditemukan. Pasalnya, tidak ada warga yang kehilangan keluarganya. Ketua RT menduga kerangka manusia berasal dari zaman Belanda karena juga ditemukan pecahan keramik di sekitar lokasi galian. Permukiman warga ini sendiri tidak jauh dari Pelabuhan Sunda Kelapa serta Benteng Batavia. Saya nggak tahu juga kalau dibilang tulang belulang warga ya saya udah 60 tahun di sini. Nggak ada. Belum ada warga yang merasa kehilangan? Belum ada. Oke. Dulunya apa sih Mbak? Tempat apa Pak? Ya bisa jadi ya kita kan di waktu zaman itu kan masih jajahan Belanda ya. Kita kan dekat juga dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi Benteng Batavia ya nggak jauh dari sini. Tapi kerangka itu benar-benar kerangka manusia Pak ya? Ya. Senin petang, Kanit Reskrim Polsek Pademangan menyebut pihaknya telah mengirim kerangka berikut keramik tersebut ke Laboratorium Forensik Polri untuk memastikan identitas, waktu, dan penyebab kematian dari kerangka tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi, lokasi penemuan kerangka ini memang merupakan akses jalan warga sejak 59 tahun terakhir. Menurut info dari beberapa ketua di situ bahwa dulunya itu adalah rawa pelabuhan zaman VOC Batavia, dan memang ada fotonya yang ditunjukkan tadi oleh Pak RW. Untuk lebih lanjutnya mengenai kerangka masih dalam proses penelitian. Penyanyi senior Reza Artamevia dilaporkan atas kasus penipuan berlian oleh pelapor berinisial IM. Kasus berawal dari perkenalan antara IM dan Reza Artamevia pada awal Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Reza menawarkan IM sebuah bisnis berlian yang diklaim asli. Dari bisnis ini, IM diminta untuk membeli berlian secara bertahap, hingga total transaksinya mencapai 18,5 miliar rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar pada Sabtu, pihak IM menyebut telah melakukan pengecekan berlian di 2 laboratorium. Hasilnya, berlian terbukti sintetis alias palsu. Sertifikatnya pun dinyatakan palsu. Jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arysyam Indradi, IM melaporkan Reza Artamevia atas dugaan penggelapan dan tindak pencucian uang. Tuduhan penipuan ini dibantah oleh pihak Reza Artamevia. Sebelumnya pada Jumat, penyanyi Reza Artamevia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan kasus dugaan penipuan yang dialaminya terkait bisnis berlian senilai 18,5 miliar rupiah. Reza mengaku bahwa ia telah menyerahkan berlian senilai 150 miliar rupiah. Namun dari nilai tersebut baru dibayar sebesar 18,5 miliar rupiah. Baru mereka memberikan 18,5 miliar kepada kami. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu sampai saat ini tidak dipenuhi sesuai dengan jumlah kewajiban yang sesuai dengan jumlah yang kita sepakati ya. Polisi masih akan memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti untuk mengungkap kasus dugaan penipuan ini. Badan Reserse Kriminal Polri menggerebek laboratorium narkoba di sebuah villa mewah berlantai 3 di Jimbaran, Bali pada Senin 18 November. Di lantai 1 villa, polisi menemukan laboratorium narkotika.
dan narkoba jenis hashish atau ekstrak ganja cair dan padat. Selain itu didapati pula puluhan ribu butir pil ekstasi, alat pencetak pil ekstasi, serta alat isap. Di dalam villa, polisi menangkap 4 tersangka dan barang bukti narkoba ditaksir senilai 2 triliun rupiah. Polisi masih menelusuri pengendali maupun sindikatnya. Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri menggerebek sebuah villa di Badung, Bali. Dari villa lantai 3 tersebut, petugas menemukan tempat pembuatan narkoba jenis hashish sintetis dan pil Happy Five. Iya, di Jalan Cempaka Gading ini sebenarnya ada beberapa villa di sini. Kemudian pemilik villa kemudian menjual kepada beberapa pemilik baru, dan salah satunya memang digunakan oleh penyewanya di bagian sebelah kanan ini untuk melakukan pembuatan narkoba jenis baru, yakni jenis hashish sintetis. Dan kalau kita lihat villa ini keseharian memang tidak begitu ramai karena memang pemiliknya ataupun penyewa itu hanya tinggal beberapa hari, kemudian ada juga penyewa baru yang kemudian datang untuk menyewa tempat ini. Dan kalau kita lihat, kalau kesehariannya memang sangat privasi sekali, artinya tertutup, kemudian banyak juga aktivitas wisatawan asing yang menyewa, kemudian antar tetangga memang tidak pernah terjadi interaksi karena sangat privasi sekali untuk villa di sini. Tamu yang silih berganti termasuk tidak memiliki sistem komputer yang terkoneksi langsung ke pihak kepolisian atau imigrasi, menyebabkan tidak terdatanya penyewa villa ataupun pemilik baru, termasuk aktivitas di dalamnya. Walau ada asosiasi Villa Bali, namun tidak seluruh pemilik villa tergabung di dalamnya. Kedepan diperlukan sistem informasi yang menghubungkan villa dengan pihak keamanan, termasuk pemantauan berkala terkait aktivitas para penyewa villa. Tim Liputan CNN Indonesia.